Kembalinya Dewa Perang, bab 1711-1720. Noveltun. Bab 1711. Sebuah nada dingin bergema. Para ahli bermunculan di seluruh wilayah, dan masing-masing dari mereka mengenakan pakaian aneh. Sebagian besar memiliki wajah jelek. Aura yang mereka pancarkan sama menyeramkannya dengan anjing neraka. Penjahat. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa Ruling Union telah menghubungi para penjahat dan membawa mereka ke sana. Melihat sekeliling, jelas ada beberapa orang di sana, dan mereka semua kuat. Namun, Levi mengejek dan memperingatkan, menyerahlah sekarang, dan aku mungkin akan menyelamatkan hidupmu. Ketahuilah bahwa ini adalah hak istimewa yang tidak akan didapatkan orang asing. Kalian mungkin jahat, tapi kalian masih warga Erudia, jadi aku akan memberimu kesempatan untuk menebusnya. Dengan serius, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa mengalahkan kami semua sendirian? Petik 2. Para penjahat bukan bagian dari pertempuran sebelumnya, jadi mereka tidak tahu seberapa kuat Levi. Selain itu, Bruce terlalu sibuk untuk memperingatkan mereka. Levi Garrison, apakah kamu tahu siapa kami? Kami telah menunggu cukup lama sekarang. Petik 2. Beberapa sosok muncul setelah kata-kata itu diucapkan. Apakah kamu anggota Iblis Utara? Tanya Levi. Dia merasakan aura anggota Iblis Utara dari mereka. Itu benar, kami datang ke sini untuk membalas Iblis Utara. Kau tahu, kami mencarimu kemana-mana, dan akhirnya, kami menemukanmu di sini. Anggota Iblis Utara telah menahan amarah mereka selama beberapa waktu, jadi mereka senang melihat Levi dan timnya di sana. Levi mungkin memiliki pasukan dengan persenjataan canggih, tetapi sejauh menyangkut seniman bela diri, orang-orang itu bukanlah apa-apa. Mereka tidak bisa melindungi Levi dari kita. Berhenti membuang-buang waktuku dan datangi aku bersama-sama, gerutu Levi. Dia khawatir tentang situasi di zona perang timur, jadi dia tidak berminat untuk omong kosong dengan mereka. Itu juga mengapa dia mengambil inisiatif untuk memulai. Tidak ada yang menyangka Levi akan melakukan pukulan pertama seperti itu. Bunuh dia. Para penjahat menyerang secara bersamaan. Bang, bang, bang. Ekspresi para penjahat berubah tajam segera setelah pertarungan dimulai. Aku tidak percaya dia sekuat itu. Pikiran yang sama melintas di benak semua orang. Serikat penguasa memiliki lebih dari beberapa ratus ribu tentara, tetapi Levi menghabisi mereka semua. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa meskipun para penjahat yang berdiri di depan mereka mungkin kuat, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Levi. Tidak butuh waktu lama sebelum semua penjahat tergeletak tak bergerak di tanah. Di antara mereka ada sekitar 50 petarung peringkat 6. Itu adalah tim terkuat mereka. Mata semua orang bersinar dengan kejutan yang tak henti-hentinya. Pembalasan dendam. Dengan serius, apakah Anda terbelakang? Kamu tidak bisa membunuhku bahkan jika aku berdiri di tempat yang sama sepanjang pertarungan, ejek Levi sambil mengamati sekeliling. Setiap penjahat menjadi diam karena mereka tahu bahwa kata-kata Levi benar. Kamu punya dua pilihan, entah mati di sini dan sekarang, atau menyerah dan patuhi perintahku mulai sekarang, kata Levi membiarkan mereka memilih nasibnya sendiri. Kami memilih opsi kedua, pasti yang kedua, kami berada di bawah komando Anda sekarang, jawab pemimpin Iblis Utara. Semua orang mengangguk setuju. Sejujurnya, aku tidak mempercayai kalian semua. Itu sebabnya aku akan meracunimu. Ketahuilah ini, akulah satu-satunya yang memiliki penawarnya, jadi siapapun yang mengkhianatiku akan mati. Anak laki-laki, berikan racunnya kepada para penjahat, perintah Levi. Pada awalnya, Phoenix dan yang lainnya tercengang mendengar apa yang dikatakan Levi. Namun, mereka dengan cepat mendapatkan kembali pijakan mereka. Mereka mengeluarkan beberapa pil dari kotak dan menyuruh para penjahat menelannya. Setiap penjahat mematuhi perintah Levi dan menelan pil itu. Sekarang saya akan menugaskan Anda misi pertama Anda. Ambil semua yang Anda miliki dan pergi ke Oakland City segera. Jangan biarkan musuh kita menginjakan kaki di sana. Jika kamu gagal melakukannya, kamu akan mati, perintah Levi langsung. Dimengerti, Guru. Kami akan segera berangkat, jawab para penjahat. Kedua pihak berpisah. Levi menyeringai dan berkomentar, saya khawatir tidak memiliki cukup pria sebelumnya. Mereka secara tidak sengaja membantu saya. Petik 2. Bab 1712. Semua orang tertawa. Tidak ada yang mengharapkan para penjahat muncul di antah berantah. Sial, mereka pada dasarnya menawarkan orang-orang mereka secara gratis. Levi sudah menduga bahwa musuhnya akan mencoba menyergap kota Oakland. Sebagai seorang komandan militer, dia tahu itulah yang akan dilakukan sebagian besar orang dalam situasi seperti itu. Heck, jika Levi berada di pihak musuh, dia akan mengirim anak buahnya untuk menghancurkan kota Oakland juga. Itulah mengapa dia khawatir dan berpikir tentang bagaimana menghadapi situasi di kota Oakland. Dia tidak bisa benar-benar terbelah dua dan pergi melindungi kota. Yang mengejutkannya, musuhnya melayani diri mereka sendiri dan membantunya memecahkan masalah. Phoenix berdiri di sampingnya dan bertanya, apakah menurutmu mereka akan percaya bahwa pil itu adalah racun? Itu sebenarnya vitamin dan suplemen biasa. Levi telah menggunakan trik itu belasan kali. Dia akan menggunakan beberapa pil acak dan memberitahu musuhnya bahwa itu adalah racun. Tampaknya trik itu tidak akan pernah menjadi tua. Levi terkekeh dan menjawab, semakin kuat seseorang, semakin orang itu akan menghargai hidupnya sendiri. Mereka tidak akan pernah mengambil risiko. Selain itu, saya telah mengguncang mereka sampai ke intinya, jadi mereka pasti membeli kebohongan itu. Hahaha. Kerumunan tertawa terbahak-bahak saat mereka melanjutkan perjalanan menuju zona perang timur. Di sisi lain,
Para penjahat berkumpul. Apakah itu benar-benar racun? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Rasanya seperti baru saja minum air. Itu tidak palsu, kan? Saya tidak berpikir itu racun sama sekali. Petik 2. Tidak, itu pasti nyata. Klaim Ice Lord dan Fire Lord dari Chevire Palace. Orang-orang biasa itu mungkin tampak tidak berarti bagi kita, tetapi teknologi dan obat-obatan mereka menakutkan. Lagi pula, apakah Levi Garrison terlihat seperti sedang bercanda? Kata-kata itu mengejutkan semua orang. Dia benar. Seniman bela diri ini mendiskriminasi orang biasa dan membenci teknologi dan obat-obatan modern, tetapi Daisy DeJaret mengajari mereka untuk berpikir sebaliknya. Teknologi modern telah berkembang melampaui imajinasi kita. Manusia, bahkan seniman bela diri yang kuat, selalu takut akan hal yang tidak diketahui. Itulah mengapa para penjahat khawatir, dan mengapa mereka akan melakukan apapun yang diperintahkan Levi. Ngomong-ngomong, apakah kalian memperhatikan gaya dan teknik yang digunakan Tuan Garrison sebelumnya? Tanya pemimpin geng Iblis Utara. Kalian juga memperhatikannya, ya? Jawab Chester dari Sekte Pedang dengan muram. Ya, aku juga menangkapnya. Awalnya, saya berasumsi bahwa saya melakukan kesalahan. Petik 2. Betulkah? Saya juga memperhatikannya. Jadi itu benar, kalau begitu. Kepala Istana Harimau, Desmond, tersentak dan berkata, jadi dia benar-benar murid iblis besar. Gayanya sangat cocok dengan gaya pria tua itu. Guk-guk. Semua orang terengah-engah. Jika itu benar, maka sudah sewajarnya kita menyebutnya sebagai tuan kita. Kita harus mematuhi setiap perintahnya, gumam semua orang dengan heran. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah diantisipasi Levi. Setan Utara mengenali gaya bertarungnya, tetapi siapa yang mengira bahwa anggota umumnya tahu lebih banyak tentang itu? Selain itu, seberapa menakutkan seseorang untuk menginspirasi tingkat ketakutan di antara para penjahat? Itu sangat mengejutkan. Karenanya, tidak ada yang berani bermalas-malasan atau mengabaikan perintah Levi lagi. Mereka muncul lebih awal di Auckland City dan segera membentuk garis pertahanan. Mereka bahkan merekrut lebih banyak penjahat untuk menyelesaikan misi itu. Yang mereka katakan hanyalah bahwa itu adalah perintah dari pewaris iblis besar itu. Kalimat tunggal itu membuat semua orang segera muncul. Bahkan mereka yang telah bergabung dengan Ruling Union telah meninggalkan pos mereka dan mengubah pendirian. Pada saat itu, Serikat Penguasa telah mengirim 500 seniman bela diri, dan mereka sudah berada di sekitar kota Auckland. Orang-orang itu adalah sumber daya terakhir yang tersisa yang dimiliki Bruce bersamanya. Dia berencana membuat orang-orang itu menghancurkan Auckland City. Mereka akan melenyapkan organisasi seperti Dragonites. Itu adalah kartu liar terakhir yang bisa dijatuhkan oleh Ruling Union. Bab 1713. Pada saat itu, semua orang tahu bahwa kartu truf dan ahli Erudia sedang berperang di medan perang. Itu berarti bahwa kota itu rentan, dan mereka berasumsi bahwa menaklukkan kota adalah hal yang pasti. Mereka sangat percaya diri karena mereka mengirim 500 seniman bela diri. Karenanya, Bruce menunggu dengan sabar setelah dia kembali ke Sarain. Dia tidak membagikan berita tentang bagaimana dia kalah dalam pertempuran di barat karena dia tidak ingin berita itu mempengaruhi prajurit yang tersisa. Dia juga ingin menyergap Levi dengan Daisy Day yang ditingkatkan dari Jared. Itulah sebabnya, selain yang ada di Warzone, tidak ada orang lain yang tahu tentang apa yang terjadi di barat. Kami masih memiliki kesempatan untuk memenangkan perang ini. Pertama, kita kalahkan Auckland City, lalu Jared membunuh Levi di East Warzone. Dengan begitu, ketika kita menerobos, kita bisa berkoordinasi dengan orang-orang kita, yang sudah berada di dalam kota. Erudia masih akan jatuh, dan kita masih akan menang, kata Bruce sebelum dia berdoa. Saya berdoa ke surga di atas. Tolong, jangan ada kejutan lagi. Itu adalah harapan terakhir mereka untuk memenangkan perang. Pak, Bruce, 500 seniman bela diri yang kami kirim mendekati kota Auckland. Haruskah saya memberi perintah untuk menyerang? Petik 2. Ya, perintah Bruce. Semua 500 seniman bela diri lepas landas. Mereka memasuki kota Auckland dari lokasi yang berbeda. Ada 50 orang per tim dan total 10 tim. Masing-masing dari mereka memiliki misi mereka sendiri untuk dicapai. Setelah menerima perintah mereka, mereka berlari menuju lokasi yang ditentukan untuk menjalankan misi mereka. Kami sudah menunggu cukup lama. Hahaha. Sayangnya, seseorang melarang semua 10 kelompok segera setelah mereka pindah. Para penjahat telah menunggu begitu lama sehingga mereka akan berteriak karena bosan. Beberapa bahkan mengira tebakan Levi salah. Bagaimanapun juga, musuh mereka datang. Menyerang, bunuh mereka semua. Ice Lord, Fire Lord, dan petarung peringkat 6 lainnya mempelopori tim dan mulai membunuh. 500 orang yang dikirim oleh Ruling Union semuanya adalah petarung peringkat 5 dan peringkat 6 yang sangat kuat. Sayangnya, ada lebih banyak penjahat di sana. Tidak butuh waktu lama sebelum semua 500 orang dari Serikat Penguasa dimusnahkan. Darah memuntahkan kemana-mana dan jeritan kesakitan bergema. Tak satu pun dari 500 pejuang selamat. Bahaya tak terlihat yang mengancam kota Auckland telah memudar. Di markas pelatihan Dragonites di Auckland City. Kami menerima beberapa berita, tampaknya para ahli pertempuran sedang mendekati kota Auckland. Petik 2. Mulai protokol pertahanan segera, hal yang tak terhindarkan akan segera menimpa kita. Dragonites mengantisipasi serangan itu juga, tetapi mereka tidak punya pilihan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah duduk di sana dan menunggu. Anehnya, tidak ada yang muncul, meskipun berita kedatangan mereka datang berabad-abad yang lalu. Semua orang bingung.
Apa yang sedang terjadi? Dragonites tetap tidak menyadari apa yang terjadi. Pada saat yang sama, di zona Perang Timur, Triple Group telah habis-habisan dan menyerang Floyd dan yang lainnya tanpa ampun. Kelompok pertama berkoordinasi dengan baik dengan Jared's Daisy dan meninggalkan mayat di mana-mana. Sisi Floyd sangat menderita. Pejuang kelas tertinggi jatuh satu demi satu, dan mereka terus didorong mundur. Mereka sudah jatuh kembali ke penghalang pertahanan kelima, dan para penjahat menyerang mereka dari belakang. Mereka terjebak di sekitar. Pada awalnya, mereka memperkirakan bahwa mereka dapat bertahan selama beberapa hari lagi. Situasi saat itu membuat mereka bisa bertahan paling lama beberapa jam lagi. Bahkan Floyd dan tim pejuang elitnya terluka. Ini tidak akan berhasil, kami masih bergerak terlalu lambat. Rekan-rekan kita di West War Zone telah jatuh, jadi kita adalah harapan terakhir dari Ruling Union. Mulai sekarang, kita harus meninggalkan semua keinginan egois dan bersatu menjadi satu. Kita tidak bisa membiarkan semua ini sia-sia. Dia benar, semuanya bermuara pada ini. Petik 2. Pada saat kritis itu, Lee Jongbuk, Jared, dan yang lainnya sedang rapat. Sebenarnya, mereka tidak rukun di masa lalu karena mereka tidak memiliki pemimpin yang sebenarnya untuk diikuti. Namun, pada saat-saat terakhir itu, mereka bersatu sebagai sebuah tim. Menyerang, keluar semua dan kalahkan musuh kita. Kami tidak akan memberi mereka ruang untuk bernafas. Bab 1714. Triple Group benar-benar bersatu dan akan memberikan pukulan telak bagi Floyd dan yang lainnya. Membunuh mereka. Para pejuang dari setiap organisasi dikirim. Secara total, ada sekitar 200 petarung peringkat 6 dan lebih dari 3.000 petarung peringkat 5. Itu semua yang mereka miliki. Ternyata, banyak yang menyembunyikan kartu as mereka di lengan baju mereka dan berbohong sepanjang waktu. Tidak ada yang mau mempertaruhkan semua yang mereka miliki. Oleh karena itu, mereka enggan mengirim pejuang peringkat 5 dan peringkat 6 mereka ke medan perang. Heck, bahkan petarung peringkat 4 mereka disembunyikan. Itulah sebabnya zona Perang Timur tidak jatuh. Floyd dan anak buahnya tidak bisa bertahan selama itu jika Triple Group sudah jujur satu sama lain sejak awal. Pada saat itu, Jared menggunakan semua senjatanya, tetapi dia mengesampingkan Daisy yang ditingkatkan. Mereka ingin membuatnya sehingga Floyd dan yang lainnya bahkan tidak bisa bernapas. Kami akan membunuh mereka semua sekaligus. Terus berjuang, kita harus membela negara kita. Floyd dan anak buahnya bertarung seolah mereka siap mati. Rekan-rekan mereka dari The Calamity adalah panutan mereka. Karenanya, mereka tidak takut pada apapun. Ledakan. Bang. Kedua belah pihak tanpa ampun membunuh satu sama lain, dan itu adalah pertumpahan darah. Semuanya berputar di luar kendali, dan seolah-olah dunia telah terbalik. Erudia menderita banyak korban. Musuh mereka hanya mengirim gelombang kecil, tetapi Floyd sudah kehilangan setengah dari anak buahnya. Floyd juga terluka oleh Daisy. Itu hanya kuas, tetapi senjata itu masih melukai Floyd. Semua orang juga terluka. Sayangnya, musuh mereka tidak mau mengalah. Serikat penguasa terus menyerang seperti orang gila. Bam. Musuh mereka terlalu agresif, dan anak buah Floyd terus berjatuhan satu demi satu. Mereka menderita serangan tanpa henti dan prajurit yang tersisa kehilangan kepercayaan. Semua orang mundur. Kita tidak bisa melakukannya, kami hanya tidak bisa bertarung lagi. Floyd segera berteriak, tunggu. Semua orang harus terus berjuang. Kami tidak mampu untuk mundur. Kita harus terus maju, dan itu tetap benar meskipun hanya satu dari kita yang tersisa. Saat itu, Floyd tiba-tiba tertawa. Jangan khawatir, anak-anak. Bahkan jika kita masing-masing mati, guru akan membalaskan dendam kita. Erudia tidak akan jatuh, dan bendera kita akan selalu berkibar. Itulah kekuatan dan tekad para Erudian. Semakin tangguh Floyd dan anak buahnya, semakin agresif serangan Ruling Union. Yang terakhir bahkan menolak untuk memberi yang pertama kesempatan untuk menyerah. Dengan demikian, orang-orang yang tersisa dipaksa untuk kembali ke penghalang pertahanan kelima. Menyerang, bunuh semuanya. Di sana, di lapangan, tentara serikat penguasa berbaris maju dan mengancam akan membuat Floyd dan yang lainnya bertekuk lutut. Orang-orang Floyd siap mempertaruhkan nyawa mereka. Sampai jumpa di akhirat, anak-anak, kata Floyd sambil tersenyum. Semua orang menerima nasib mereka saat musuh mereka semakin dekat. Kematian hanyalah tidur siang abadi, dan menyerahkan hidupku untuk Erudia akan membuatnya berharga. Hanya saja, aku membencinya. Saya benci kenyataan bahwa saya tidak bisa melindungi negara saya. Mengapa surga tidak mengizinkan saya menyelamatkan negara saya? Ngomel. Pada saat kritis itu, bumi tiba-tiba menggerutu. Gelombang tak kasat mata menyapu pasukan serikat penguasa, yang mencakup beberapa ratus ribu orang. Gelombang itu memisahkan Floyd dan anak buahnya dari musuh. Bumi bergetar, dan retakan besar muncul di tengah medan perang itu. Itu mengubah tempat itu menjadi dua wilayah yang terpisah dan memaksa tentara serikat penguasa untuk berhenti. Kamu benar-benar menikmati menggertak murid-muridku, ya. Suara yang familiar memenuhi udara. Floyd dan anak buahnya sangat lega sehingga mereka sedikit menangis setelah mendengar suara itu. Tuan ada di sini. Semua orang bersorak. Para prajurit tentara serikat penguasa tercengang. Yang mereka lihat hanyalah sosok yang jatuh dari langit. Bab 1715. Seolah-olah dia adalah dewa dari surga. Ledakan. Tanah bergetar seperti bom meledak ketika Levi mendarat.
Gempa bumi terjadi, dan aura menakutkan menyebar. Tentara sekutu tersandung beberapa ratus meter ke belakang. Levi jatuh dari langit, dan seolah-olah dia adalah hadiah dari surga. Dia berdiri di sana dan menghadapi tentara sendirian. Tidak ada tanda-tanda ketakutan di wajahnya. Sebagai gantinya, seringai kecil muncul, dan dia memerintahkan, kamu tidak akan mengambil langkah maju bersamaku di sini. Aku memerintahkan kalian semua untuk segera menyerah atau aku akan membunuhmu. Dia sendirian, namun, dia menuntut seluruh tentara untuk menyerah. Seberapa kuat seorang pria untuk memiliki kepercayaan diri itu? Tentu saja, itu sangat keren, Tuan, teriak Floyd. Yang lain juga bersorak keras. Tentara sekutu dari Ruling Union benar-benar terperangah. Apa-apaan ini? Apakah dia menyuruh kita untuk menyerah meskipun dia sendirian sementara kita memiliki pasukan bersama kita? Apakah pria itu gila atau dia benar-benar bodoh? Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di atas sana? Mengapa semua orang berhenti? Lee Jongguk dan Jared, yang berada di belakang tentara, menuntut jawaban. Oh tidak, itu Levi Garnison. Dia sudah sampai di Iswarzone, seru seorang pria yang mengenali Levi. Ekspresi Lee Jongguk berubah drastis. Dia berkomentar, dia di sini. Bukankah pria itu sedikit terlalu cepat? Bruce sudah memberitahu mereka betapa kuatnya Levi. Bahkan kekuatan paling menonjol di dalam Ruling Union tidak bisa menghentikannya, jadi seberapa kuat pria itu? Tidak ada yang tahu jawaban dari pertanyaan itu. Yang mereka tahu hanyalah bahwa dia bisa menghancurkan petarung peringkat 5 dan peringkat 6 seolah-olah mereka adalah serangga. Dia begitu kuat sehingga dia membuat orang lain gemetar ketakutan. Jared, bagaimanapun, tersenyum gembira. Levi Garrison, kamu akhirnya di sini. Saya sudah menunggu begitu lama, kata Jared. Matanya menyala dengan kegilaan dan keinginan pada saat itu. Serikat penguasa hanya memiliki satu misi untuknya, dan itu adalah untuk membunuh Levi. Jika dia mencapai itu, dia bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Salah satu hal yang dijanjikan kepadanya adalah dia akan dipromosikan dan menjadi Raja Summerbang. Jared tidak bisa menahan perasaan senang ketika dia memikirkan bagaimana dia akan menjadi raja. Ayo, anak-anak, dapatkan semua Deicide yang ditingkatkan dan arahkan semuanya ke Levi Garrison, perintah Jared segera. Dia menempatkan Deicide di posisinya ketika dia memberitahu, untuk memaksimalkan peluang membunuh orang itu, aku membutuhkan kalian semua untuk membuatnya kelelahan. Peluang kita untuk menang akan lebih tinggi jika aku menembakkan senjatanya saat dia lelah. Jangan khawatir, semua Deicide dirancang untuk membunuhnya, jadi dia tidak akan selamat dari ini. Jared tampak percaya diri. Membunuh mereka. Kemudian, perintah itu dikeluarkan. Tentara sekutu habis-habisan dan menyerang Levi. Besar, saya belum mengisi saya di barat, klaim Levi sebelum dia maju ke depan saat tidak bersenjata. Dia berperang melawan tentara. Floyd dan yang lainnya agak khawatir pada awalnya, tetapi mereka kemudian melihat bagaimana Levi mengikuti tentara. Semua orang terkejut. Oh men, guru benar-benar sesuatu yang lain. Tentu saja. Pasukan Erudia bersorak kegirangan. Mereka telah mendengar cerita tentang bagaimana seorang pria lajang dapat mengalahkan pasukan yang berjumlah 100.000, tetapi itu adalah pertama kalinya mereka menyaksikannya. Dia sebenarnya bertarung dengan lebih dari 100.000 seniman bela diri sendirian. Itu sangat keren. Orang Erudian bukan satu-satunya yang terkejut. Serikat penguasa juga terperangah. Mereka bertanya-tanya seberapa kuat Levi sebenarnya. Pria aneh itu bertarung melawan lebih dari 100.000 seniman bela diri secara bersamaan, dan dia menjadi lebih ganas dengan setiap pukulan. Retakan yang dibentuk Levi sebelumnya masih ada, dan tidak ada yang bisa melewatinya. Itulah seberapa kuat Levi. Selain itu, dia memaksa Ruling Union untuk mundur. Ini mengejutkan. Ini terlalu mengejutkan. Apa-apaan ini? Bagaimana manusia seperti ini bisa ada? Ini tidak akan berhasil. Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, orang-orang kita tidak akan bisa menahan Levi Garrison. Mendorong ke depan, dapatkan senjata lebih dekat, perintah Jared segera. Setiap Deicide membidik Levi setelah mereka berada di posisinya. Bab 1716. Putuskan 1 di posisi. Putuskan 2 di posisi. Putuskan 88 di posisi. Tidak butuh waktu lama sebelum lebih dari 100 Deicide berada di posisi dan membidik Levi. Aku ingin semua orang membersihkan jalan dalam 10 detik dan membiarkan Levi Garrison benar-benar terbuka. Perintah Jared. Sekarang, perintah Jared ketika waktunya tepat. Tentara sekutu tiba-tiba berpisah. Seperti yang dijanjikan, mereka menghilang dalam 10 detik, dan Levi benar-benar terekspos di lapangan. Dia adalah sasaran utama yang dibidik Deicide. Levi merasakan sesuatu pada saat itu. Dia merasa seperti ratusan pasang mata terkunci padanya, dan itu membuatnya tidak nyaman. Dia ingin pergi, tetapi dia tidak bisa, karena tidak ada tempat untuk melarikan diri. Floyd dan anak buahnya tahu persis apa yang terjadi. Oh sial, pembunuhan. Mereka mungkin menggunakan Deicide untuk melawan Master. Ini omong kosong, Tuan, lari. Floyd dan anak buahnya dengan cepat berteriak untuk memperingatkan Levi. Sayangnya, mereka terlambat. Deicide memiliki perangkat lunak pelacak dan dikunci sambil berdiri di tengah lapangan kosong sama dengan kematian. Tidak ada jalan keluar. Jared sangat bersemangat sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Membunuh Levi terlalu berarti baginya. Jared telah berkali-kali memimpikannya bagaimana dia akan mengalahkan Levi di lapangan yang paling familiar bagi Levi. Mimpi itu hampir menjadi kenyataan.
Dan saya melakukan lebih dari sekadar mengalahkannya. Aku membunuhnya. Zoe Lopez, bertaruh Anda tidak pernah berpikir bahwa ini akan terjadi, ya? Gumam Jared sebelum dia meraung ke langit. Jared hampir menjadi gila setelah senjata mengunci Levi. Mati, garnisun Levi, teriak Jared. Setiap Deicide meledak secara bersamaan. Kekuatan mengerikan mereka berkumpul pada satu titik dan melesat keluar. Ledakan. Ledakan. Kekuatan yang ditembakkannya terlalu kuat, dan bahkan recoilnya sangat menghancurkan. Itu menyebabkan gunung bergeser, dan gempa bumi dengan kekuatan luar biasa menyebar bermil-mil. Itu hanya efek samping dari Deicide yang dipecat. Adapun kekuatan sebenarnya yang dimiliki perangkat itu, yah, itu adalah sesuatu yang Floyd dan yang lainnya telah saksikan sebelumnya. Namun, apa yang tidak pernah mereka lihat adalah bagaimana jadinya ketika semua senjata itu ditembakkan ke orang yang sama. Itu di luar imajinasi mereka. Ledakan. Gelombang energi pertama menghantam Levi, dan bumi menggerutu. Namun, dia tidak hancur atau berubah menjadi kabut darah seperti yang diantisipasi semua orang. Itu berarti satu tembakan dari Deicide tidak akan melukai Levi. Ledakan. 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 Deicides bergiliran dan menembaki Levi terus-menerus dalam waktu yang singkat. Meski begitu, Levi tidak bergeming. Dia juga tidak terluka. Dikatakan demikian, tanah di bawah kakinya telah retak. Itu tampak seperti jaring laba-laba dan menyebar tanpa henti. 10 mil, 100 mil, 1000 mil. Ledakan, ledakan, ledakan. Deicide terus menembak terus-menerus, dan mereka tidak pernah berhenti. Satu setelah lainnya. Tampaknya Jared benar-benar akan habis-habisan untuk membunuh Levi. Bang, bang. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan seseorang sekuat Levi tidak bisa bertahan. Dia terhuyung mundur dan terus mundur. Jelas bahwa dia tidak lagi sekuat atau gesit seperti sebelumnya. Ledakan. Ledakan. Deicide terus menembak, dan mereka menolak untuk membiarkan Levi menarik napas. Tidak ada yang tahu berapa banyak energizer yang digunakan, tetapi jelas bahwa Jared telah menghabiskan seluruh kekayaannya. Levi akhirnya muntah darah. Dia sangat terluka sehingga dia jatuh. Deicide terlalu menakutkan, dan itu terutama benar ketika mereka digunakan secara bersamaan pada satu orang. Itu sangat menghancurkan sehingga melukai Levi. Buru-buru, gunakan Deicide yang ditingkatkan sekarang. Jared melihat peluang dan ingin membunuh Levi sekaligus. Bab 1717. Levi masih berjuang di lapangan. Deicide sangat kuat dan hampir menghancurkan tempat itu. Lebih buruk lagi, itu semua baru permulaan. Mereka akhirnya memasang energizer ke Deicide yang ditingkatkan. Hanya ada 8 Deicide yang ditingkatkan secara total. Produksi mereka lebih mahal dan membutuhkan lebih banyak sumber daya. Bahaya yang terlibat juga lebih tinggi karena energizer yang ditingkatkan kurang stabil. Namun, Deicides itu beberapa kali lebih merusak daripada pendahulunya. Sulit untuk mengendalikan mereka, dan teknologi di baliknya lebih maju. Serikat penguasa sebenarnya khawatir bahwa mereka mungkin membuat kesalahan dan menyebabkan energizer hancur sendiri. Itu akan memberikan pukulan telak bagi rakyat mereka sendiri. Itu juga mengapa Jared gugup. Apakah Deicide yang ditingkatkan benar-benar berfungsi? Tidak ada yang benar-benar tahu, dan mereka akan mencari tahu di medan perang itu. Kedelapan Deicide yang ditingkatkan sudah siap dan dalam posisi. Tidak butuh waktu lama sebelum semua Deicides mengunci Levi. Api, buang semua energizer, tidak mungkin dia bisa selamat dari ini, raung Jared. Mereka hanya memiliki 80 energizer untuk Deicide yang ditingkatkan karena produksinya terlalu rumit. Hanya 80 yang mereka mampu. Secara teori, Deicide yang ditingkatkan dapat memusnahkan petarung peringkat 6 secara instan. Menembakkan 80 energizer ke Levi, penghancurannya di luar imajinasi. Tuan, lari, tolong berhenti menjadi begitu keras kepala. Anda tidak akan selamat dari ini. Petik 2. Dia benar, guru, kami mohon, silakan lari. Floyd dan yang lainnya ada di belakang, dan mereka tidak tega melihat Levi menanggung semuanya sendirian. Saya tahu apa yang dipikirkan guru. Dia tidak akan mundur sampai dia menghabiskan semua Deicide. Ya, keberadaan senjata itu hanya mengancam Erudia, dan dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk memaksa musuh kita menghabiskan semua energizer mereka. Pria lain terkejut. Dia mengorbankan dirinya untuk menghabiskan sumber daya musuh kita. Ya, begitulah guru kita, jawab Floyd dan anak buahnya. Kebanggaan dan kekaguman memenuhi suara mereka, tetapi ada juga sedikit kesedihan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan tuan mereka menanggung segalanya. Mereka tidak bisa membantu sama sekali. Jangan melangkah maju tanpa izinku. Levi memperingatkan, yang mengkhawatirkan rekannya meskipun situasinya sendiri mengerikan. Menguasai. Tahan, kamu harus selamat dari ini, oke. Petik 2. Semua orang mengepalkan tinju mereka. Mereka berdoa agar Levi bisa selamat darinya. Pada saat itu, semua orang tahu bahwa Deicide yang ditingkatkan akan meledak berikutnya. Api, bunuh garnisun Levi sekarang juga, teriak Jared. Ledakan. 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 Deicide yang ditingkatkan meledak secara bersamaan. Orang-orang yang mengoperasikan senjata semuanya mengenakan perlengkapan pelindung, tetapi meskipun begitu, mereka dikalahkan oleh serangan balik. Itu mengerikan. Semua orang terkesiap. Deicide yang ditingkatkan sangat kuat. Ledakan. 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 Ledakan.
Levi tersandung ke belakang dan memuntahkan darah setiap kali Deicide yang ditingkatkan ditembakkan. Jelas bahwa dia juga tidak bisa menahan kekuatan Deicide yang ditingkatkan. Ayo, terus tembak, desak Jared. Ledakan. 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 Jared menjadi gila juga. Dia menggunakan semua Energizer dalam jangka waktu terpendek. Senjata itu terlalu kuat dan menakutkan. Levi dipukul lagi dan lagi. Ledakan. Ledakan. Ketika Energizer ke-67 mengenai Levi, dia tiba-tiba menghilang di depan mata semua orang. Dia telah pergi, dan lebih dari 100.000 orang menyaksikannya. Bab 1718. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, semua 80 Energizer ditembakkan secara bersamaan, sehingga 13 tembakan yang tersisa meleset dari sasaran setelah Levi menghilang. Tempat di mana Levi berdiri, bagaimanapun, berantakan. Itu dalam kondisi yang sangat buruk sehingga tampak seperti lokasi syuting film kiamat. Dia sudah pergi. Levi Garnison sudah mati. Kita berhasil. Kita berhasil. Serikat penguasa bersorak bersama. Mereka merayakan seolah-olah mereka telah memenangkan perang. Jared, khususnya, melolong, tidak ada lagi Levi Garrison, dan aku adalah satu-satunya raja di Erudia. Namaku, Jared Smith, akan ada di buku sejarah. Semua orang menatap Jared dengan heran. Tidak ada yang bisa menebaknya, tetapi pria biasa seperti Jared ternyata adalah pemain terpenting di lapangan. Dia membalikkan situasi untuk mereka. Siapa yang bisa membayangkannya? Levi itu kuat, dia menghancurkan sebagian besar pasukan serikat penguasa ketika dia mengalahkan mereka di zona perang barat. Sial, dia bahkan menghancurkan petarung peringkat 5 dan peringkat 6 seperti mereka semut. Namun, Jared Deicide membunuh orang itu. Nilai Jared meningkat secara eksponensial setelah itu. Dia menjadi pemenang yang dipuji semua orang, dan mimpinya menjadi raja dengan mudah terwujud. Kami menang, kami menang. Lee Jongbuk segera berbagi kabar baik dengan Bruce. Kami menang, dengan kepergian Levi Garrison, tidak ada lagi halangan di jalan kita. Kemenangan kita akan lengkap setelah kita mengalahkan Auckland City. Erudia ada dalam genggaman kita sekarang. Saat itu, Ruling Union sudah bisa membayangkan kemenangan mereka. Bruce sangat bersemangat. Sayangnya, beberapa pria datang untuknya pada saat itu. Masing-masing dari mereka mengenakan tuxedo hitam dan memiliki pin yang sama di dada mereka. Ekspresi Bruce berubah tajam setelah dia melihat mereka. Orang-orang itu berasal dari organisasi rahasia Zarain yang hanya dikenal sebagai SHIELD. SHIELD sudah ada cukup lama, dan semua agennya memiliki kemampuan khusus. Itu adalah organisasi yang sangat rahasia di Zarain, tidak akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa organisasi seperti mereka jarang, bahkan dalam skala global. Alasan dibaliknya adalah karena mereka mengendalikan sebagian dari rahasia dan kekuatan paling misterius di bumi. Namun, mereka tidak seperti Dragonites. Perisai memiliki kekuatan nyata, dan mereka bertanggung jawab untuk menyebabkan teror yang dianggap supranatural. Rumor mengatakan bahwa perisai adalah orang yang menciptakan janji dewa atas perintah penguasa. Bahkan Bruce dan anak buahnya takut pada SHIELD. Mundur sekarang, Erudia tidak selemah yang kalian pikirkan. Jangan meremehkan singa tidur di sana. Jika Anda memaksanya ke sudut, itu akan terbangun, peringatan agen perisai secara langsung. Bruce menyeringai dan menjawab, ya, Anda benar. Erudia berhasil memaksa kita keluar dari tanahnya lebih awal, tapi tetap saja, mereka bukan tandingan kita. Segera, Anda akan melihat pemandangan indah kami yang menduduki Erudia. Petik 2. Yah, aku mencoba, semoga berhasil, kata agen perisai sebelum dia berbalik untuk pergi. Lagi pula, mereka hanya ada di sana untuk menyampaikan pesan. Di zona perang timur. Menguasai. Floyd dan yang lainnya melihat bagaimana Levi menghilang setelah gelombang energi menghantamnya. Jeritan memilukan keluar dari bibir mereka. Begitu saja, Levi pergi, dan mereka melihat itu terjadi dengan mata kepala sendiri. Semuanya terlalu mendadak, dan mereka tidak bisa mempercayainya. Di sisi lain. Menyerang, terobos zona perang timur sekarang, teriak Jared. Perintahnya membuat tentara sekutu bergegas seperti tsunami. Floyd tidak memiliki banyak pria yang tersisa bersamanya, dan semua orang masih berduka untuk Levi, jadi kemungkinan mereka tidak akan bertahan selama 30 menit. Semua orang harus bersiap-siap, kami akan segera berbaris ke kota Auckland. Tentara di belakang Jared mulai bersiap untuk bergerak maju. Floyd dan anak buahnya hampir tidak bisa melakukan perlawanan, jadi tentara di belakang Jared berasumsi bahwa yang pertama akan jatuh pada saat mereka bergerak maju. Erudia bukanlah tempat di mana hama sepertimu bisa mengancam. Saat itu, sebuah suara menggelegar seperti guntur dari awan. Bab 1719. Suara itu datang dari langit, dan rasanya seolah-olah para dewa dari surga telah mengeluarkan peringatan itu. Tentara sekutu berhenti sebentar. Floyd dan anak buahnya juga melotot. Mereka melihat ke langit. Apakah ini berarti Levi masih hidup? Pikiran itu melewati semua orang di sana. Tidak mungkin, bagaimana mungkin dia masih hidup? Jared sangat ketakutan sehingga dia berkeringat peluru, dan bibirnya pucat. Semua orang masih terguncang dalam ketakutan yang Levi tanamkan pada mereka sebelumnya. Dia terlalu menakutkan. Ledakan, ledakan. Suara keras bergema dari kedua sisi medan perang. Lihat. Di sana. Semua orang terengah-engah karena terkejut karena mereka melihat apa yang ada di sebelah kiri mereka. Beberapa penunggang kuda sedang duduk di atas kuda perang mereka ketika mereka muncul entah dari mana.
Mereka mengenakan jubah putih dan topi sementara pedang mereka diikatkan ke punggung. Hanya ada beberapa ribu dari mereka, tetapi aura yang mereka pancarkan begitu luar biasa sehingga bisa memusnahkan gunung dan mengeringkan laut. Kuda perang muncul di sisi kanan juga, tetapi pengendara mereka mengenakan pakaian hitam dengan topeng hitam yang menutupi wajah mereka. Mereka dipersenjatai dengan panah. Munculnya kedua kelompok secara tiba-tiba membuat semua orang terperangah. Erudia masih memiliki bala bantuan untuk dikirim. Pikiran itu ada di benak semua orang. Pada saat itu, basis pelatihan Dragonite akhirnya mendapatkan rekaman real-time dari apa yang terjadi di lokasi. Para pemimpin Dragonites menjadi liar ketika mereka melihat para penunggang kuda itu. Itu mereka akhirnya muncul. Kupikir dengan kepergian Levi, Erudia akan berakhir, tapi legenda itu nyata. Orang-orang ini benar-benar ada, dan mereka ada di sini. Para pemimpin Dragonites sangat gembira sehingga mereka meneteskan air mata kebahagiaan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi di sana? Siapa orang-orang itu? Dragonite lainnya terkejut. Itu hanya dongeng yang tidak boleh dibagikan, tetapi sekarang mereka ada di sini, dan semua orang sudah melihatnya. Mari kita beritahu tim semuanya. Oke, ada cerita tentang bagaimana Erudia memiliki pelindung yang bersembunyi di kegelapan, dan pelindung itu disebut Eragon. Mereka adalah keluarga prajurit yang mendedikasikan diri mereka untuk melindungi Erudia. Kami tidak tahu secara spesifik berapa banyak anggota yang mereka miliki atau di mana markas mereka. Namun, kita tahu bahwa selama beberapa generasi, tujuan inti mereka adalah untuk melindungi Erudia dan memastikan bahwa fondasi Erudia tetap utuh. Mereka hanya akan muncul ketika Erudia berada pada titik terlemahnya dan mereka akan membalikkan keadaan untuk menyelamatkan negara dari kekacauan. Namun, ada lebih dari itu. Setiap keluarga besar Eragon mengendalikan segmen rahasia Erudia, dan legenda mengatakan segmen itu, secara keseluruhan, berisi sistem yang menjaga keamanan Erudia. Saya benar-benar mendengar legenda lain tentang itu. Mereka mengatakan bahwa setiap keluarga besar memegang kunci. Ketika digabungkan, sebuah rahasia besar akan terungkap untuk semua. Mendengar itu membuat semua orang terkesiap. Dikatakan demikian, Eragon hanyalah dongeng, dan kami hanya mendengar cerita mereka. Bahkan para pendahulu kita belum pernah bertemu anggota Eragon sebelumnya. Itulah sebabnya ketika perang ini dimulai, kami berdoa agar legenda itu benar tetapi tidak pernah benar-benar mengandalkan mereka untuk membantu kami. Bahkan, ketika Levi pertama kali muncul untuk memecahkan masalah, kami berasumsi bahwa Eragon lah yang berada di baliknya. Secara alami, kami kemudian mengetahui bahwa itu hanya Levi saja. Petik 2. Jadi, singkatnya, legenda itu nyata. Eragon itu ada, dan mereka telah memantau Erudia sepanjang waktu. Sekarang Erudia paling rentan, mereka muncul untuk melindungi negara, seseorang menyimpulkan. Ya itu betul, mereka mungkin juga yang menyelamatkan kota Auckland. Harapan mengenakan wajah Dragonite sekali lagi. Kita mungkin saja memenangkan perang ini. Di medan perang, baik penunggang kuda berjubah putih dan penunggang kuda berpakaian hitam tetap diam setelah mereka muncul. Mereka segera mengejar tentara sekutu. Dalam waktu singkat, pertempuran pecah. Bab 1720. Kedua tim penunggang kuda berjumlah sedikit lebih dari 10.000 orang, tetapi orang tidak boleh meremehkan mereka. Setiap orang dari mereka beralih ke mesin pembunuh segera setelah mereka bertarung. Tentara sekutu tidak pernah punya kesempatan. Yang tersisa untuk mereka lakukan hanyalah mati. Para penunggang kuda bertingkah seolah-olah mereka sedang mengadakan kompetisi tim mana yang akan membunuh musuh paling banyak. Setiap orang dari mereka terbunuh seolah-olah mereka gila. Itu adalah pertempuran tanpa ampun dan cepat. Dengan energizer yang habis, Jared tidak punya pilihan selain menyaksikan tentaranya jatuh satu demi satu. Mereka tidak punya apa-apa lagi untuk membalas. Pertempuran berakhir dengan cepat, dan hampir setiap prajurit tentara sekutu tewas di tangan mereka. Kekuatan Eragon sangat menakutkan. Mereka menghilang tanpa jejak setelah mereka mengalahkan Ruling Union. Seolah-olah mereka tidak pernah ada di tempat pertama. Kembali, mundur sekarang. Petik 2. Li Jongbuk, Jared, dan anggota top lainnya melarikan diri dari Erudia sebelum mereka diserang oleh Eragon. Mereka tersesat. Tentara Sekutu Serikat Penguasa telah kalah dalam semua pertempuran, dan jumlah gabungan yang selamat dari keempat zona perang dapat diabaikan. Semua orang kemudian menerima berita tentang bagaimana rencana Serikat Penguasa untuk menghancurkan kota Auckland telah gagal. Mereka gagal. Ruling Union telah gagal total. Mereka hanyalah sebuah organisasi seniman bela diri yang telah membentuk aliansi, sehingga seluruh serikat penguasa runtuh segera setelah mereka kalah perang. Organisasi yang hanya bertahan selama 6 bulan memudar dalam hitungan detik. Di satu sisi, itu benar-benar memilukan. Kami kalah dalam segala hal yang mungkin. Bruce tidak percaya apa yang dilaporkan. Ya, pada menit terakhir, Erudia tiba-tiba mengirim 2 kelompok tentara yang tidak dikenal. Mereka terlalu kuat, dan setiap prajurit adalah mesin pembunuh. Juga, mereka sangat misterius sehingga kita masih belum tahu siapa mereka sebenarnya. Bruce menjadi pendiam. Dia ingat apa yang diperingatkan oleh agen perisai kepadanya. Dia mengatakan bahwa jika saya memaksa singa ke sudut, itu akan terbangun. Apakah akhirnya bangun? Bagaimanapun, dia gagal dalam misinya. Sisi baiknya adalah dia berhasil mendapatkan Jared dan beberapa senjata kembali. Secara alami, senjata yang dimaksud adalah 8 DCD yang ditingkatkan. Mereka tidak bisa mendapatkan senjata lain, jadi mereka meninggalkannya di Erudia. Jared dan teknisi kunci semuanya dibawa ke Sarain, dan itu adalah hal terbaik yang pernah ada.
The Dragonites berbagi kabar baik dengan seluruh dunia segera. Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa organisasi seniman bela diri, Ruling Union, telah dilenyapkan, dan kami memenangkan perang. Erudia menang. Berita itu menyebar ke seluruh Erudia dan dunia seperti api. Jalan-jalan di Erudia dipenuhi dengan tawa dan sorak-sorai, dan semua orang merayakannya. Acara yang digelar lebih megah dari Natal. Mendapatkan kembali kehidupan yang pernah dianggap hilang, itu benar-benar perasaan yang luar biasa. Beberapa saat yang lalu, Erudia berada di ambang kematian, dan semua orang bersiap-siap untuk kiamat yang mereka pikir akan datang. Namun, pahlawan yang tidak dikenal muncul dan memimpin negara menuju kemenangan. Erudia masih negara yang tak terkalahkan seperti dulu. Warganya tetap bersatu, dan masa depan mereka cerah. Semua Erudia berjemur dalam kegembiraan. Orang-orang yang tinggal di negara asing, di sisi lain, tercengang. Erudia benar-benar menang, itu konyol. Mimpi buruk yang mereka takutkan benar-benar terjadi. Erudia berhasil bertahan. Pasukan di negara asing sangat kecewa sehingga mereka bisa mati. Orang-orang yang paling kecewa, tentu saja, adalah orang-orang yang meninggalkan kewarganegaraan Erudian mereka dan bergabung dengan negara lain. Mereka menghabiskan begitu banyak upaya untuk melarikan diri dari negara yang ingin memiliki kehidupan yang baik dan damai. Orang-orang itu telah berdoa untuk kematian Erudia. Siapa yang mengira bahwa Erudia akan memenangkan perang? Mereka sudah melepaskan kewarganegaraan mereka, jadi mereka tidak bisa pulang lagi. Menyesali. Hampir semua orang menyesal membuat pilihan itu. Namun, bukan hanya mereka yang sedih. Seperti mereka, para Dragonite dan para pejuang Erudia tidak merayakannya dengan seluruh negeri. Orang-orang itu mencari Levi di Warzone. Dia mungkin sudah mati, tapi kita tetap harus membawanya pulang. Bersambung.